Hai, halo, assalamualaikum. Apa kabarnya? Dan di video kali ini kita akan mempelajari cara menentukan sudut terkecil ya dari jarum jam. Jadi jarum jam yang kita gunakan di sini itu adalah jarum pendek atau jarum jam dan jarum panjang yang jarum menitnya. Untuk jarum detik itu tidak kita gunakan karena dia bergerak terlalu cepat ya. Jadi dia bergerak setiap detiknya, jadi tidak kita gunakan. Nah, sekarang untuk menyatakan pukul, pukul ini adalah jam ya di 4.30. Jadi kita boleh gambarin dulu. Jadi saya gambarkan ya biar kalian lebih paham. Jadi kalau di sini pukul 4.30. Jadi saya gambarkan saja ya. Sini anggap bulat ya. 4.30 berarti dia jarum jamnya itu ke 4 tapi lewat dikit ya karena 30 ya. Jadi di sini ada 3, 4, 5, 6. Untuk yang angka lain kalian boleh buat sendiri ya. Jadi ini yang pendek, dia ke antara 4 dan 5. Terus karena 30 ya, jarum menitnya itu ke angka 6 yang panjang. Nah, ini kita bisa gunakan perhitungan ya, selalu mulai dari angka 12. Berarti kita mulai ke jarum jam. Jarum jamnya ini dia pukul 4, terus 30 per 60, masih yang di sini ya. Ini adalah jarum pendeknya. Kita kali dengan sudut satu langkah dalam 1 jam ya. Jadi kalau satu putaran kan sudutnya itu 360. Karena di dalam ini, dalam bulatan ini ada 12 jam, berarti 360 kita bagi dengan 12, berarti sama dengan 30 derajat. Berarti ini kita kali dengan 30 derajat. Sama dengan, kita pisah aja ya, 4 kali 30 itu 120, ditambah yang 30 per 60 ini kalau disingkat jadi 1 per 2 dikali 30 itu 15. Berarti kita jumlahkan itu adalah 135. Ini adalah jarum jamnya, baru yang ini. Nah, selanjutnya kita gunakan jarum menit ya. Kita gunakan jarum menit. Jarum panjangnya. Jarum panjang kita mulai sama ya, dari 12 ya. Kita mulai dari 12, berarti ke 6 ini adalah 6 langkah. 6 dikali 30 derajat berarti 180 derajat. Maka sudut terkecilnya adalah itu yang paling besar. Paling besar adalah 180, kita kurangi dengan yang paling kecil 135. Sama dengan 45 derajat. Berarti pada pukul 4.30 maka sudut terkecil yang dibentuk adalah 45 derajat. Atau kita bisa langsung ya, dari 6 ke 5 ini kan satu langkah, sedangkan jarum pendeknya pas di tengah-tengah, jadi ada 1,5 langkah. Atau 1,5 langkah dikali 30 derajat sama dengan 45 derajat. Nah, ini masih mudah ya karena dia memang berada di posisi yang tepat pada jarum-jarumnya ya. Jarum-jarumnya itu posisinya tepat. Jadi langsung bisa kita gunakan pakai yang ini. Nah, untuk yang B dan C ini nggak bisa langsung seperti yang terakhir. Kita harus pakai cara yang seperti ini. Oke, langsung kita coba yang B 720 ya. Kalau kita gambarin di sini aja. 720. Jarum pendeknya itu ke angka 720. Nih, untuk angka lain kalian silahkan bikin ya. Jadi 720 dia itu jarum jam atau jarum pendeknya itu ke angka 7 tapi lewat dikit ya karena 20 menit. Jadi dia agak melenceng ke sini. Oke, agak melenceng ke situ ya, 7, lebih dari 7. Untuk jarum menit, jarum panjangnya nih 20, 20 itu berarti ke angka 4 ya. Nih. Oke, jadi kita hitung nih berapa sudut yang dibentuk. Sekarang jarum panjang dulu. Jarum menit ya. Jarum menit ini kita mulai dari 12. Jadi 12 ke 4 ini ada 4 langkah ya. Jadi 4 dikali satu langkahnya tadi 30 derajat.
berarti 120 derajat. Ini selesai untuk jarum menit. Sekarang jarum jamnya. Jarum jam. Untuk jarum jamnya adalah 7. Terus ada selisihnya 20 per 60. Karena dia lebih dikit ya, lebih dari angka 7. Dikali masih sama 30 derajat. Untuk 7 dikali 30 itu 210 derajat. Untuk yang ini 20 per 60 dikali dengan 30 itu sama dengan 10 ya. Jadi 20 dikali 30 itu 600, dibagi 60 itu 10. 10 derajat, berarti totalnya 220 derajat. Maka sudutnya adalah sudut terkecil ya. Kita selalu mulai dari sudut yang paling besar dulu. Yang paling besar ini 220. Kita kurangi dengan sudut yang paling kecil 120 derajat. Maka sudut yang terbentuk itu adalah 100 ya. Derajat 100 derajat ya. Jadi sudut yang dibentuk adalah 100 derajat. Oke, coba kita mulai yang C ya. Yang C di sini aja ya. Yang C anggap gambarnya bulat ya. 12. Sini 3, 4, 5, 6. Oke, kita gambar dulu untuk jarum jam. Jarum jamnya 5 lewat 12. Berarti 5 lewat dikit ya. Jadi nggak pas di 5. Jadi di sini. Oke. Untuk 12 itu di angka 1, 2. Jadi di angka 1 ini 5 menit, 10 menit di angka 2 karena 12 berarti dia ke angka 2 lebih dikit nih. Nih. Oke, jadi gambarnya kira-kira seperti itu, pukul 5 lewat 12. Oke, kita sekarang cari sama ya untuk jarum menit. Jarum menit. Di sini kan 12 menit ya, 12 itu 2 langkah. Jadi 2 langkah, dia lewatnya 12 menit itu 12 ya, lewat 2 per 5. Kenapa Kak 2 per 5? Karena dari menit ya, untuk menit dari 2 ke 3 ini kan ada 5 menit ya. Berarti karena dia 12, dia lewatnya 2 nih, 2 per 5. Dikali dengan untuk sudutnya tadi 30 derajat. Selalu mulai dari 12. Berarti 2 dikali 30 itu 60 derajat, ditambah 2 dikali 30 itu 60 ditambah dibagi 5 ya, itu 12 derajat. Jadi sama dengan 72 derajat. Itu untuk jarum menitnya. Sekarang kita ke jarum jam. Jarum jam dia 5. Jadi kan dari sini ya, dia ke angka 5 tapi lebih dikit. Lebihnya itu adalah 12 per 60. Kita kali dengan 30 sama dengan 5 kali 30 150 ditambah untuk yang ini ya, kita hitung saja nih, dia 60 dibagi 30 itu 2, berarti ini adalah 12 dibagi 2 6 ya. Jadi 6 berarti 6 derajat. Berarti totalnya 156 derajat. Nah, sekarang ini belum selesai ya, baru kita cari sudutnya. Sudutnya ini adalah sudut yang paling besar dikurang dengan sudut yang paling kecil. Yang paling besar tadi adalah 156 derajat, kita kurangi yang kecil 72 derajat. Berarti ini adalah 84 ya. 6 dikurang 2 4. Terus 15 dikurang 7 itu 8. Jadi untuk jam 5.12 ya, 5 lewat 12 menit itu adalah 84 derajat. Oke, jadi seperti itu ya. Semoga kalian paham, semoga kalian mengerti cara menentukan sudut terkecil yang dibentuk oleh satuan jam. Jadi silahkan like jika suka video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.